بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang sangat sedikit bersyukur. Seseorang baru dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, melainkan setelah dia kehilangannya, setelah dia tidak dapat lagi untuk mengembalikan kenikmatan yang telah terluput daripadanya. Begitulah kebanyakan manusia. Mereka tidak pernah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus ke permukaan bumi sebagai suri tauladan yang sempurna. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membahas pembahasan yang baru daripada kitab Al-Wajiz, yang mana kita telah menyelesaikan walillahil hamd pembahasan mengenai kitabus shalah, yaitu pembahasan tentang salat, dan juga kitabul janaiz, dan juga pembahasan tentang jenazah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan memulai pembahasan perdana kita tentang kitabus shiyam, yaitu kitab as-shiyam, tentang puasa. Dan memang puasa lama lagi, memang lebih kurang 4 bulan lagi ya. Benar ya, 4 bulan lagi. Namun tidak ada salahnya untuk kita mempelajari pembahasan ini lebih awal sebagai bekal ilmu kita tentunya untuk menghadapi dan menyambut bulan Ramadan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puasa tentunya kita sudah sering mendengar pembahasan ini, bahkan setiap tahunnya menjelang dekatnya Ramadan itu sering diadakan tabligh-tabligh akbar ataupun kajian-kajian khusus yang membahas tentangnya. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Adapun pengertian puasa secara istilah agama atau syar'i, maka ia adalah perbuatan ibadah, yaitu menahan diri daripada makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, dari sejak terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Maka inilah makna puasa di dalam pengertian syariat. Nah, selanjutnya, apakah hukum daripada puasa Ramadan? Masyarul muslimin rahimakumullah, puasa Ramadan sebagaimana kita tahu, dia merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sudah sangat sering kita dengar, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu tegak dan berdiri di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama ataupun tiang yang pertama daripada rukun Islam adalah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis shalah, mengerjakan dan mendirikan salat. Dan salat yang difardukan bagi kaum muslimin adalah salat yang 5 waktu. Adapun di luar daripada itu maka hukumnya ialah tidak wajib atau sunnah. Kemudian di antara rukun Islam yang selanjutnya adalah wa itaiz zakat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan menunaikan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Dan hukumnya adalah fardu. Setiap muslim difardukan untuk berpuasa di bulan Ramadan, karena Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Allah mengatakan telah difardukan bagi kalian puasa sebagaimana puasa ini telah difardukan bagi orang-orang sebelum kalian. Masyarul muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa rukun Islam itu ada 5. Dan di sini kalau kita melihat urutannya tadi, maka setelah syahadat Nabi mengatakan wa iqamis shalah, mendirikan salat. Baru setelah itu kemudian adalah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kita ingin membahas ini terlebih dahulu masyarakat muslimin. Banyak saudara-saudara kita ketika masuk bulan Ramadan, maka alhamdulillah mereka menyadari kewajiban daripada syariat berpuasa ini. Kita mendapati di antara kaum muslimin mereka yang biasanya makan minum di siang hari, namun tatkala datang bulan Ramadan maka mereka pun menahan diri mereka daripada makan dan minum, daripada terbitnya fajar sampai nanti dengan menjelang tenggelamnya matahari. Namun hal yang sangat menyedihkan bagi kita, hal yang sangat disayangkan ialah sebahagian kaum muslimin tatkala mereka melakukan dan mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tentunya ini perkara yang harus kita syukuri karena mereka telah mengerjakan kewajiban mereka di dalam agama ini, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Namun mereka melupakan rukun yang juga merupakan fondasi yang sangat penting setelah syahadat. Apa dia? Mengerjakan salat. Kita mendapati di bulan Ramadan banyak orang berpuasa, mereka mampu menahan diri mereka daripada makan dan minum di siang hari. Namun ketika panggilan azan datang, mereka tidak mau untuk mengerjakan salat. Masyarul muslimin rahimakumullah, kalau kita masih mengingat pembahasan awal dulu di dalam kitabus shalah mengenai hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja,
tanpa ada uzur, maka itu para ulama telah bersepakat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada uzur, menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil yang ada, adalah mereka telah keluar daripada Islam. Ya. Meskipun ada pendapat daripada mazhab lainnya bahwa selagi mereka tidak mengingkari kewajibannya, maka mereka masih berada di dalam lingkaran Islam dan tidak sampai keluar daripada Islam. Hanya saja mereka adalah orang-orang fasik, berdosa besar. Maka ini hal yang menyedihkan bagi kita. Tatkala mereka berpuasa di bulan Ramadan, namun mereka juga tidak mengerjakan kewajiban mereka, yaitu salat lima waktu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil selanjutnya yang menyatakan bahwasanya puasa di bulan Ramadan telah hukumnya wajib adalah ijma'. Umat ini telah bersepakat dan ijma' bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Dan orang yang mengingkari kewajiban daripada puasa di bulan Ramadan, maka tidak diragukan lagi dia telah kafir, murtad anil Islam. Dia telah keluar daripada agama ini karena dia telah mengingkari kewajiban yang telah Allah fardukan di dalam Al-Quran dan juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini dia mengenai hukum daripada puasa di bulan Ramadan, bahwa hukumnya adalah wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang juga menjadi pembahasan yang juga sering disebutkan oleh para ulama tatkala membahas tentang kitabus shiyam, yaitu mereka tidak luput untuk menyebutkan keutamaan daripada puasa di bulan Ramadan. Ya, tentunya ini disebutkan agar kiranya kita menjadi lebih terdorong untuk bersemangat di dalam mengerjakan ketaatan dan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Keutamaan yang pertama, bahwa bagi orang yang berpuasa, maka Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, dia mempercayai dan meyakini akan kewajiban daripada puasa Ramadan, wahtisaban. Nah ini perhatikan masyarakat muslim, kalimat ihtisab ini yang banyak luput daripada sebagian masyarakat, bahwa ihtisab artinya seseorang tatkala mengerjakan puasa di bulan Ramadan, maka sejatinya dia mengharapkan ganjaran yang besar yang Allah siapkan untuknya tatkala dia mengerjakan puasa tersebut. Namun banyak yang terjadi di masyarakat adalah bahwa mereka tatkala berpuasa, mereka hanya sekedar melepas kewajiban saja, hanya sekedar melepaskan beban kewajiban, sehingga tidak tertanam di dalam hati mereka, tidak tertanam di dalam diri mereka, yaitu ihtisab, yaitu mendapatkan dan mengharapkan ganjaran yang besar yang Allah siapkan bagi mereka untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang sangat kurang, sehingga hal ini memberikan efek ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan. Harusnya dia mengisi kegiatan di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang bermanfaat, karena setiap ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan maka dia akan dilipat gandakan.
Namun apa yang bisa kita saksikan? Kebanyakan di antara yang bisa kita lihat ketika bulan Ramadan datang, orang-orang mereka berpuasa, namun ya mereka tidak lebih banyak memenuhi kegiatan mereka ketika berpuasa, melainkan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Maksiatnya jalan juga, ya, melihat hal-hal yang diharamkan jalan juga, ya, menggibah jalan juga, apalagi menyakiti orang lain jalan juga. Atau mereka tidak mengerjakan yang tadi telah kita sebutkan, namun mereka hanya menghabiskan waktunya dengan ya banyak tidur. Maka ini yang harusnya menjadi catatan bagi kita bahwa Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi mengatakan orang yang terpenuhi dua ini ketika dia berpuasa, itu karena iman meyakini kewajiban daripada Ramadan dan juga karena mengharapkan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia sedang mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan kepadanya, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Namun ya, kalimat ghufira lahu di sini yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Ya Pak ya, dosa-dosa kecil. Adapun al-kabair, adapun dosa-dosa besar, maka dia tidak bisa terhapus, melainkan harus dengan taubatan nasuha. Ya, ini dia. Kemudian di antara keutamaan puasa Ramadan adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini adalah hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman. Kalau kita menemukan di dalam hadis ya qala Allah azza wa jalla, maka hadis itu adalah hadis qudsi, ya, bahwa hadis tersebut lafazan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Semua amal ketaatan daripada manusia ataupun anak Adam itu semua kembali untuk dirinya, ya, kembali untuk dirinya, ya, illa siyam, kecuali pahala puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena sesungguhnya puasa yang dia kerjakan itu adalah khusus untukku, ya, khusus untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasan akan pahala puasa tersebut. Nah, masyaallah muslimin, kita akan jelaskan apa maksud daripada hadis ini. Kita tahu bahwasanya di dalam amalan-amalan ibadah, maka Allah memberikan balasan dengan yang tertentu. Misalkan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahala yang dia dapatkan ketika itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Begitu juga dengan orang yang bersedekah, maka Allah akan membalasnya dengan berapa? 100 sampai dengan 1000 kebaikan. Atau seseorang yang membaca Al-Quran, satu huruf Allah balas dengan berapa? 10 kebaikan satu huruf. Atau orang yang mengerjakan salat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan kepadanya 27 kebaikan. Dan seterusnya. Namun ada sebuah amalan ibadah yang
Allah ya merahasiakan ganjaran daripada ibadah tersebut. Dan Allah lah yang memang akan membalas daripada amalan tersebut dengan sesuai yang Dia kehendaki. Amalan tersebut adalah puasa. Allah mengatakan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu Dia kerjakan untukku. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, ya, ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, maka sejatinya dia melatih dirinya untuk melawan ya, hawa nafsunya, karena dia merasa bahwa dia sedang diawasi oleh Allah ketika ia beribadah. Dan dalam hal ini yaitu berpuasa. Mari kita perhatikan. Seseorang yang berada di dalam rumahnya, seseorang yang berada di dalam rumahnya sendirian, di pagi atau siang hari, sendirian, di dalam rumahnya ada kulkas, yang mana di dalam kulkas tersebut berisi makanan-makanan ataupun kue-kue yang menyegarkan. Ada juga minuman-minuman yang menyegarkan. Yang mana jika dia mengkonsumsi makanan atau minuman itu di rumahnya sendirian, tidak bakal ada yang tahu. Tidak akan ada yang tahu. Dan makanan itu halal. Makanan itu halal. Atau misalnya seorang suami di siang hari yang dia mendapati istrinya berada di rumah bersamanya, dan istrinya adalah halal baginya sebelum masuknya waktu fajar, di waktu malam hari istrinya halal. Dan di siang hari tidak ada orang yang melihat mereka, dan dia bersama istrinya yang halal baginya. Namun dia tinggalkan makan dan minumnya, dia tinggalkan istri yang halal baginya di siang hari Ramadan. Kenapa dia tinggalkan itu semua? Karena iman. Karena iman. Karena dia meyakini, karena dia mengimani bahwasanya Allah memperhatikan segala gerak-geriknya. Maka pantaslah Allah mengatakan, wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Kenapa? Karena dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya hanya untukku, kata Allah. Dia meninggalkan itu semua padahal itu halal baginya. Namun ketika di siang hari Ramadan, tidak. Dia tinggalkan itu semua. Min ajli, karena aku. Maka pahala puasa adalah pahala yang besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wasyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Kita Pak, kalau kita lihat film perang, itu kan ada tuh ya pasukan dibekali dengan pakaian dari besi ya. Kemudian mereka juga dilengkapi dengan yang namanya apa? Perisai, yang di dalam bahasa Arab ini disebut dengan junnah. Ya, dan perisai itu kita tahu gunanya adalah untuk melindungi diri pasukan tersebut atau diri tentara tersebut daripada serangan musuh, agar dirinya tidak terluka. Kan gitu Pak ya. Maka puasa ya dia
adalah perisai. Perisai dari apa? Perisai daripada neraka. Orang yang berpuasa maka sesungguhnya dia ya, menjaga dirinya daripada sambaran api neraka. Kemudian disebutkan apabila seseorang berpuasa, kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian berpuasa, maka apa kata Nabi? Fala yarfus wala yaskhab wala yajhal. Janganlah ya berkata-kata kotor dan janganlah berbuat ya perbuatan yang tidak baik. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, jika ada orang yang mencelanya, jika ada orang yang mengejeknya, jika ada orang yang menyerang dan memukulnya, maka falyaqul, hendaknya dia mengatakan inni shaimun marrataini, hendaknya dia mengatakan aku sedang puasa. Aku sedang puasa sebanyak 2 kali. Ya. Ini juga melatih kesabaran kita sebenarnya. Ya. Puasa ini juga dituntut untuk melatih kesabaran kita. Apakah kita mampu untuk menahan lisan kita? Apakah kita mampu untuk menahan mulut kita daripada menyakiti hati saudara kita? Maka sungguh merugi orang yang antara puasa di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan lainnya mulutnya sama saja, ya, sama saja, tukang gibah, tukang ceritain orang, ya, suka mengadu domba, ya. Kalau memang dia seperti itu sifatnya, mulutnya nggak bisa direm, paling tidak di bulan Ramadan stop dulu, ya, tutup dulu, tahan dulu mulutnya, ya, nah, agar jangan banyak cincong mulut, jangan suka ya menggibah, ya, gibah sana gibah sana, ya. Kemudian jika ada orang yang tidak mengajak dia berkelahi, maka katakan kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Nah, ini juga melatih kesabaran kita, ya. Berpuasa melatih kesabaran seseorang. Misalkan dia sedang ribut dengan orang lain, maka dia sadar bahwa dia sedang berpuasa dan Allah menjadikan ganjaran yang besar baginya, maka dia menahan dirinya daripada membalas perbuatan orang tersebut. Bukan karena dia pengecut, bukan karena dia penakut, bukan. Tapi memang di bulan puasa itu hendaknya dia menjaga dirinya daripada berbuat yang bodoh, ya. Kemudian walisaimi farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu kelak dia memiliki 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, yang dia bergembira dengannya. Apakah itu? Idza aftara fariha bi fitrihi, tatkala datang waktu berbuka. Dan di sini maknanya bisa 2, yaitu waktu berbuka di saat sore hari, atau maksudnya adalah waktu Idul Fitri, ya. Dan dia bergembira tatkala dia telah berbuka. Kemudian kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmi. Rawal Bukhari Muslim. Dan kegembiraan kedua adalah tatkala dia bertemu dengan Allah, Rabb yang telah memerintahkannya untuk berpuasa. Dia membawa pahala yang sangat besar, ya. Kemudian disebutkan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami shaim
atyabu indallah yaumal qiyamah min rihil misk. Dan Nabi bersumpah, demi jiwaku yang berada di tangan, yaitu di tangan Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa kelak di akhirat ini lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat daripada wanginya minyak kasturi. Kita tahu bahwasanya minyak kasturi adalah minyak yang memiliki merbak harum dan wangi. Ya, maka kelak orang yang berpuasa akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang telah tadi kita sebutkan. Dan terakhir mungkin Pak ya, baru sekali kita selesai, keutamaan puasa selanjutnya adalah bahwa di dalam surga itu terdapat pintu yang bernama Ar-Rayyan, yaitu pintu yang memang disediakan dan disiapkan bagi orang-orang yang banyak berpuasa. Nabi mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu. Ya, pintu surga ada 8, Pak. Pintu surga ada 8. Ya. Dan ada salah satu pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Yaitu pintu Rayyan tersebut dimasuki oleh orang-orang yang banyak berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain daripada kelompok ini. Yuqalu aina shaimun. Para malaikat penjaga pintu tersebut mengatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, maka mereka pun berdiri, ya. Dan fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, mereka pun berdiri dan tidak ada yang masuk selain daripada mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, muttafaqun alaihi. Tatkala mereka telah masuk semuanya, maka ditutuplah pintu tersebut dan tidak ada lagi yang masuk. Ya. Dan pernah Abu Bakar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah ada orang yang akan bisa masuk dari semua pintu itu, 8 pintu itu? Maka Nabi mengatakan, iya. Dan aku berharap orang itu adalah engkau ya Abu Bakar. Ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup untuk para penulis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.